Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba'. Sekarang kita pada pertemuan yang keempat. Sebelumnya kita telah membahas dari sebagian perkataan penulis rahimallahu ta'ala, dari doa-doa yang beliau panjatkan kepada para penuntut ilmu yang mempelajari akidahnya, menginginkan kebenaran, menginginkan agar menjauhi kesesatan dan kesyirikan. Kita sudah bahas doa yang pertama, yaitu ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjaga kamu di dunia dan di akhirat. Dan juga kita sudah membahas doa yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah menjadikan kamu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Sekarang kita lanjut ke doa yang ketiga. Seperti biasa, harokat dan terjemahnya yang nggak tahu ditulis ya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, doa yang selanjutnya yang ketiga, wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Wa ayyaj'alaka, semoga Allah menjadikan kamu mimman, termasuk dari orang-orang yang idza u'tiya syakara, apabila diberikan bersyukur. Beliau Syekh mengatakan, khilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mata wa bataraha. Khilaful ladzi, berbeda halnya dengan orang yang idza u'tiya, apabila diberikan, kafara ni'mata, dia mengingkari nikmat tersebut, wa bataraha, dan sombong terhadap nikmat tersebut. Kita sering mendengarkan ayat, dan ini sering kali diulang-ulang oleh para ustadz di awal kajiannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Apa ayatnya? Saking banyaknya nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Tidak akan pernah mampu. Tapi kebanyakan manusia, dia hanya melihat nikmat sebatas harta saja. Duit, uang, cuman itu. Dia tidak melihat kesehatan adalah nikmat terbesar. Dan kalau kita hanya menyampaikan kesehatan nikmat terbesar, kurang mengena. Tapi kalau kita permisalkan satu persatu, baru mengenal. Nikmat kulit, ini nikmat yang sangat luar biasa, sangat besar. Kulit yang jarang orang melihat ke situ. Jarang sekali orang melihat, wih kulit ini masya Allah. Bahkan sering orang itu, kulit saya hitam, kulit saya banyak lukanya. Seperti itu. Mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukurinya.
Coba kalau misalnya ada gak orang yang mau ditukar kulitnya dengan uang 5 miliar? Ada gak? Ada gak orang yang mau ditukar kulitnya dengan uang 5 miliar? Enggak ada. Antum kalau hidup tanpa kulit, sakitnya itu, menderita, mati sudah itu. Kena air mati sudah. Kena sabun, apalagi. Tapi kita jarang melihat ke situ. Berarti nikmat kulit lebih besar daripada uang 5 miliar. Tapi kita malah lebih mensyukuri ketika dapat uang 1 juta. Kalau dapat THR dari bos 5 juta, alhamdulillah ya Allah, dapat rezeki 5 juta, baru bersyukur. Tapi lupa bahwasanya nikmat yang dia sudah miliki di anggota tubuhnya itu lebih daripada itu. Sangat lebih. Nikmat kedua mata. Misalnya dibilang, Faruk, mata kamu dua-duanya saya congkel, tapi nanti kamu saya belikan mobil Lamborghini, mau gak Faruk? Nggak mau. Jadi nikmat kedua mata itu lebih daripada itu. Nikmat bisa mengedipkan mata itu remeh sekali kan? Kita kedip-kedip, itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kita jarang melihat ke situ. Coba kalau kita lihat orang yang nggak bisa mengedipkan matanya itu, tersiksa itu. Ada gak orang yang nggak bisa mengedipkan? Ada. Melek terus matanya, nggak bisa dikedipkan, sering keluar air mata. Nikmat bisa kentut, nikmat gak itu? Nikmat yang sangat luar biasa itu. Orang yang dia memiliki penyakit itu kalau mau kentut saja keluarin uang dulu berjuta-juta. Kalau mau kentut. Nikmat tenggorokan, nikmat lambung, nikmat pencernaan yang lancar. Tapi jarang orang melihat ke situ. Oleh karena itu, seringkali mereka mengingkari nikmat. Karena hanya melihatnya sebatas harta. Coba kalau kita lihat orang yang dia memiliki uang MM-an, miliaran, mobilnya sport, Lamborghini, Aventador, Ferrari, Bugatti, rumahnya berhektar-hektar, tapi nggak punya mata. Bisa gak dia menikmati itu? Nggak bisa. Nggak bisa melihat keindahan alam semesta. Ada orang dia kaya, tapi dia memiliki penyakit kolesterol. Jadi nggak bisa sembarangan makan. Makannya harus dipilah-pilih. Kalau misalnya darah tingginya naik saja, bahkan melebihi batasnya, bisa stroke. Banyak sekali nikmat yang ada di dalam tubuh kita ini, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Syekh mendoakan, semoga Allah menjadikan kamu termasuk dari orang-orang yang apabila diberikan bersyukur. Sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Oleh karena itu banyak sekali nikmat yang kita nggak bisa menghitungnya. Coba suruh menghitung, nggak ada yang bisa. Ada orang dia kaya, paling kaya sedunia, tapi pencernaannya nggak lancar. Mencret terus, diare terus. Kalau buang air besar, itu nggak tercerna makanannya. Makan daging, keluar juga daging. Nikmatnya itu nggak nikmat. Sakit-sakitan terus. Dan antum lancar, kita lancar. Berarti itu nikmat yang sangat luar biasa. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah, bisa apa kita? Mata punya Allah, tangan punya Allah, kaki punya Allah, mulut punya Allah, semuanya punya Allah. Kalau seandainya saja na'udzubillahi min dzalik, mata Allah cabut, mulut Allah cabut, tangan Allah cabut, kaki Allah cabut, baru itu saja, mata, mulut, tangan, kaki, 4 yang Allah cabut, kita akan menjadi seonggok daging sampah masyarakat. Nggak bisa apa-apa. Akan menjadi orang yang buta, bisu, apalagi kalau kuping dicabut lagi 5 semua dicabut, tuli, buntung kaki, buntung tangan. Bisa apa kita? Nggak bisa apa. Oleh karena itu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
idza u'tiya syakara. Khilaful ladzi idza u'tiya, berbeda halnya orang yang idza u'tiya, apabila diberikan, kafara ni'mata, mengingkari nikmat tersebut, wa bataraha, dan sombong terhadap nikmat tersebut. Dan itu kebanyakannya. Sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Allah berfirman, wa qalilun, apalagi lanjutannya? Min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tun ni'mata kafaruha wa ankaruha wa sarafuha fi ghairi ta'ati Allah azza wa jalla. Fa inna katsiran minan nas, karena sesungguhnya kebanyakan dari manusia, idza u'tun ni'mata, apabila mereka diberikan nikmat, kafaruha, mereka mengkufurnya. Mereka mengingkari dari hati-hati mereka. Woi, ini saya dapat uang 1 miliar, ya hasil dari kerja saya, hasil dari lembur saya, berkat kecerdasan saya, berkat kepintaran saya. Mengingkari itu. Tidak meyakini kalau ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang seperti itu. Wa ankaruha, dan mengingkarinya dari mulut. Kafaruha, mengingkarinya dalam hati. Ankaruha, mengingkarinya dengan mulut. Wa sarafuha fi ghairi ta'atillahi, dan menggunakannya pada selain ketaatan kepada Allah. Dari sini kita dapat memahami syukur. Seseorang kapan dikatakan bersyukur? Apabila dia menjalankan 3 hal ini. Mensyukuri dengan hatinya, yang kedua mensyukuri dengan lisannya, yang ketiga mensyukuri dengan anggota tubuhnya, badannya. Ketika dia mendapatkan nikmat, hatinya bersyukur. Dia yakini, dia akui ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kemampuannya, bukan dari kepintarannya, bukan dari kepandaiannya, bukan dari usahanya. Dan lisannya dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan anggota tubuhnya dia gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa jadi bencana ketika digunakan pada selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengingkari nikmat tersebut, dengan hatinya dia ingkari, lisannya dia ingkari, dia gunakan pada selain ketaatan kepada Allah untuk bermaksiat. Dia mendapatkan uang untuk pergi ke diskotik, bermain dengan perempuan. Dia memiliki nikmat mata untuk melihat perempuan telanjang. Dia memiliki nikmat kaki, tangan, dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Apa hasilnya? Fasarat sababan lisyaqawatihim. Fasarat, maka nikmat tersebut menjadi sababan, sebab lisyaqawatihim, kecelakaan mereka. Karena semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan diminta pertanggungjawabannya, akan dipertanyakan pada hari itu tentang kenikmatan. Amma man yashkuru,
fa innallaha yuziduhu. Adapun orang yang bersyukur dengan hatinya, lisannya bersyukur, anggota tubuhnya bersyukur, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan uang sekian juta untuk bersedekah, untuk menyedekahkan kepada anak yatim, untuk membangun masjid, untuk dan ketaatan kepada Allah. Dan bukan hanya harta saja, dia memiliki jabatan untuk memberikan keadilan kepada bawahannya. Dia memiliki kedudukan untuk memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Fa innallaha yuzidu, maka sungguhnya Allah akan menambahkannya. Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum, dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberitahukan kepada kalian. Apa kata Allah? Ini kaidah besar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat, jikalau kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Menambahkan nikmat kepada kalian. Mudah saya, bersyukur saja. Misalnya bekerja dapat uang segini, ya udah bersyukur. Antum udah berusaha untuk menghafal Al-Quran, berusaha mengeluarkan semua waktu antum, tenaga antum, usaha antum untuk memahami pelajaran, tapi tak kunjung paham, bersyukur, tetap berdoa kepada Allah. Karena ilmu, ya akhi, nggak didapatkan dengan kuatnya hafalan kita, kuatnya pemahaman kita tidak akan didapatkan dengan banyaknya kita memberikan waktu. Tapi ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan ingat, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah. Tingkatkan takwa kita kalau ingin mendapatkan ilmu. Apa kata Allah? Wattaqullah. Apa lanjutannya? Wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya. Kemudian wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lihat di sini. Jikalau kalian kufur, Allah tidak mengatakan akan aku cabut nikmat tersebut, tidak. Tapi double. Allah cabut, kemudian diberikan azab. Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Udah dicabut nikmatnya, diberikan azab lagi. Kemudian lihat, wallahu jalla wa ala yuzidu syakirin. Itu bisa dibaca yazidu karena dia sudah muta'addi. Bisa dibaca yuzidu. Kalau yazidu dari zada, yazidu. Kalau yuzidu dari azada, yuzidu. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Wallahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia, maha mulia, yazidu syakirin, memberikan tambahan nikmat kepada syakirin, orang-orang yang bersyukur. Min fadlihi, dari karunia-Nya, wa ihsanihi, dan kemahabaikannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Fa idza aradtal mazida minan ni'ami fashkurillah. Wa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Pilihan di tangan kita. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemampuan untuk kita memilih, memberikan kemampuan kepada kita untuk memilih. Fa idza aradtal mazida minan ni'am, jikalau engkau menginginkan tambahan dari nikmat, mazid, tambahan, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau ingin tambah nikmatnya, bersyukur. Wa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Apabila engkau menginginkan hilangnya nikmat, ya udah, kufuri saja itu nikmatnya. Pilihan di tangan kita. Mau nambah nikmat, syukur. Mau hilang nikmatnya, ingkari. Dan Allah akan berikan azab kepada orang-orang yang mengingkari nikmatnya.
Itu doa yang ketiga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan doa yang keempat, wa idza batuliya sabara. Dan apabila diberikan cobaan dia bersabar. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, Allahu jalla wa ala yabtalil ibada. Yabtalihim bil masaibi, yabtalihim bil makarihi, yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqina. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, Allahu jalla wa ala yabtali al ibada. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada para hamba. Ya, kita ini lama-kelamaan semakin lemah, semakin cengeng. Baru menjalankan sunnah Rasulullah, baru beberapa hari memanjangkan jenggot, baru berapa hari, berapa bulan mengangkat kain di atas mata kaki, kemudian dicemooh sedikit, sekarang udah soleh ya. Jenggotnya udah kayak kambing ya. Emang kehujanan di sini nggak ada banjir mas. Ngapain diangkat-angkat itu celananya? Langsung ditinggalkan itu. Lemahnya itu. Kalau kita lihat gimana para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka mempertahankan iman mereka, taruhannya nyawa, mempertaruhkan nyawanya. Ada sahabat yang dia mempertahankan keimanannya, rela untuk ditimpa dengan batu yang besar, diterik matahari, dan bukan di Tawangmangu, bukan di Karanganyar, tapi di tempat yang panas timur tengah sana. Ada sahabat yang mempertahankan keimanannya, dibunuh, ditusuk dengan besi dari belakangnya sampai nembus ke atas. Ada sahabat yang mempertahankan imanannya sampai dibakar. Kemudian kita baru dicaci, dimaki, udah lemahnya itu. Mereka bersabar ridwanullah alaihim. Antum pulang dari pondok pesantren, kemudian berdakwah, menyampaikan kebaikan, kebenaran, memperbaiki hal-hal yang keliru yang terjadi di masyarakat, kemudian diludahi, dilempari batu, udah marah. Tapi kayak jarang seperti itu. Siapa antum? Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia paling soleh, dilempari batu, beliau diludahi, beliau bersabar. Kita bukan ustadz, bukan syekh, kemudian marah. Siapa kita? Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia paling soleh, pemimpin para nabi, kekasihnya Allah, diludahi. Seharusnya lebih berhak untuk marah, tapi beliau bersabar. Rahmatan lil alamin. Dan itu seharusnya menjadi acuan kita, karena mereka memang belum paham akan hal itu. Bersabar, karena pasti akan ada gangguannya. Manusia yang berharap tidak memiliki gangguan, manusia gila itu. Nggak ada manusia di dunia ini yang tidak mendapatkan gangguan. Orang mencari dunia saja diganggu, dicaci, dimaki. Dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk membiarkan manusia bersabar. Tidak akan pernah berhenti untuk membiarkan manusia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya betalil ibadah, ya betalihim bil masaibi. Allah menguji mereka, memberikan cobaan kepada mereka bil masaibi, dengan musibah-musibah. Ya betalihim bil makarihi, menguji mereka dengan hal-hal yang tidak disukai, dibenci. Ya betalihim bil a'da'i, menguji mereka dengan adanya musuh-musuh. Minal kufari, dari orang-orang kufar,
wal munafiqin, dan orang-orang munafik. Bahkan ana rasa biasanya di pondok pesantren kalau ada orang santri yang rajin itu biasa diledekin. Bersabar. Misal Abdul Halim, dia murojaah Al-Quran di sini kan sampai jam 10. Weh Abdul Halim, masya Allah udah rajin ya. Ayolah mainlah. Dia ajak sama Faruk, ayo kita bikin kandang ayam. Bersabar. Tapi enggak ya Faruk ya. Banyak seperti itu. Itu cobaan. Antum lagi belajar, ada kipas angin, hembusan syaitan ini. Syaitan melalui angin, dari kipas angin menghembuskan. Ayo tidurlah, ngantuklah, capeklah, lelahlah, bosenlah. Ini ujian buat antum, bersabar. Tentara mereka itu berdiri berjam-jam, kuat mereka. Dokter mereka duduk mendengarkan dosen mengerjakan tugas berjam-jam, mereka bisa. Orang-orang yang belajar musik diomelin, belajar nyanyi diomelin, kemudian dia coba lagi diomelin, dia coba lagi diomelin, dia coba lagi. Rela mati-matian untuk mempelajari dunia, bahkan hal-hal yang maksiat. Dan antum harus lebih kuat lagi, harus lebih bersabar lagi. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran. Oke, Allah Subhanahu wa taala menguji para hamba dengan musibah, dengan hal-hal yang tidak disukai, dengan adanya musuh dari kalangan orang kufar dan munafikin. Maka apa? Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillah. Min rahmatillahu, ha atau hi alhi? Ahsan, min rahmatillah, mudhaf ilaih. Fayahtajuna ila sabr, maka mereka membutuhkan kepada kesabaran. Semua pasti akan kita lalui. Siap atau tidak siap, pasti akan ada cobaan. Dan kalau nggak ada cobaan, nggak seru. Bukan hidup kalau nggak ada cobaan. Bahkan Allah mengatakan, kalau misalnya semua manusia yang di atas permukaan bumi ini damai, dunia akan hancur. Maka ini termasuk dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Ada itu ayat. Nanti kalau ketemu Anas sampaikan insyaallah. Fahtajuna ila sabr, maka mereka membutuhkan kepada kesabaran. Wa adamil ya's, dan tidak pesimis. Wa adamil qunuti, dan tidak putus asa, min rahmatillahi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kita lalui, maka kita membutuhkan sabar, tidak boleh pesimis, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna ala dinihim wa la yatazahzahuna ma'al fitani aw yastaslimuna lil fitani bal yathbutuna ala dinihim. Kemudian kata Syekh, butuhkan sabar, tidak pesimis, tidak putus asa dari rahmat Allah. Wa yathbutuna ala dinihim, dan mereka kokoh di atas agama mereka. Diejek ini, diejek itu, dipukul sini, dipukul situ, dizolimi sini, dizolimi situ, kokoh di atas kebenaran, di atas agama. Wala yatazahzahuna ma'al fitani, dan tidak tersingkirkan bersama dengan fitnah. Maksudnya apa tidak tersingkirkan? Yaitu tidak menjadi jauh dari agama disebabkan oleh fitnah. Aw yastaslimuna lil fitani, atau berserah diri untuk fitnah, terhadap fitnah. Misalnya ada perempuan di luar, di depan kita telanjang,
cuman pakai bikini, apa yang harus kita lakukan? Tetap di atas agama kita, di atas kebenaran. Kita tundukkan pandang kita, bukan malah kita menyerah dirikan mata kita kepada fitnah, bukan malah melihat, bukan malah menikmati. Kalau misalnya menuntut ilmu, kemudian dilarang oleh tetangga, dilarang oleh sini, diganggu oleh sini, tidak didukung oleh orang tua, tetap di atas agama, tetap di atas kebenaran, bukan malah yaudahlah anak kan dilarang, anak kan gak didukung, yaudahlah anak di rumah aja lah, kan gak didukung, yaudahlah anak belajar di negeri aja kan gak didukung, bukan seperti itu. Yasbutun ala dinihim, kokoh di atas agama mereka, bukan malah menyerahkan diri. Bal yasbutuna ala dinihim, akan tapi mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqassuna minal at'abi fi sabiliha. Wa yasbiruna ala ma yuqassuna minal at'abi fi sabiliha. Apa kata Syekh? Wa yasbirun, dan mereka bersabar. Ala ma yuqasun, atas apa yang menimpa mereka. Minal at'ab, dari rasa letih. Fi sabiliha, di dalam menempuhnya. Sering anak katakan, ya menuntut ilmu itu perjalanan yang panjang. Apakah kita siap menempuh itu? Tapi kalau kita benar-benar kokoh, bersabar, bermujahadah, itu akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala lewat jalan pintas. Yasbirun ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha. Menuntut ilmu itu butuh sabar ya. Kita jauh dari keluarga kita jauh dari kampung halaman kita jauh dari rumah kita yang penuh dengan kenyamanan, yang mungkin antum mana yakin kalau di rumah itu kasurnya empuk-empuk, ada pernya, ya gak? Bukan Anas, begitu Anas? Empuk Anas, ada guling, kemudian bantalnya ada 3, ada 4, bisa ditumpuk-tumpuk di kepala. Rumahnya bagus, ada pembantunya, mau pergi naik motor tinggal pergi, mau pergi ke mall tinggal pergi. Butuh sabar semuanya. Apalagi kalau menuntut ilmu itu membutuhkan waktu, usaha, fokus, semangat. Semua butuh kesabaran. Bi khilafil ladzi idza batuliya jaza'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi. Fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in wa masaiba ila masaiba. Ya. Bi khilafil ladzi idza btuliya, berbeda halnya dengan orang yang idza btuliya, apabila diberikan cobaan, jaza'a, berkeluh kesah, gelisah dirinya. Wa tasakhata, marah, enggak terima. Wa qanita min rahmatillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Orang-orang yang seperti itu, fahada yuzadu ibtila'an ila ibtila'in, maka ini ditambah cobaan kepada cobaan. Wa masaiba ila masaiba, musibah kepada musibah. Lihat sabda Rasulullah SAW, ini yang membuat diri kita tenang ketika diberikan cobaan. Ternyata cobaan itu, ketika Allah memberikan cobaan, bukan berarti Allah tidak suka kepada kita. Karena kalau kita lihat para nabi, mereka manusia yang dicintai oleh Allah, manusia terbaik, cobaan mereka paling besar. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka.
Belajar di pondok pesantren nggak dikirim uang, nggak kunjung dikirim. Belajar di pondok pesantren dizolimi. Belajar di pondok pesantren ada yang nyuri. Kita perbaiki bersama itu. Tapi juga harus bersabar. Bukan berarti habis dicuri, anak nggak mau pondok pesantren, keluar aja, kaburlah. Akan menambah cobaan di atas cobaan. Inna Allah idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Kemudian lihat, kalau dia sukses, berhasil melewati ujian tersebut, apa ganjarannya? Faman radiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah SWT. Ya, kalau kita sudah mendapatkan keridhaan Allah, apalagi yang kita harapkan? Sudah selesai semua, Allah udah ridho, udah. Wa man sakhita fa alaihi sukhtu. Dan barang siapa yang marah, maka dia mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang murka, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, wa a'dhamun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. A'dhamun nasi bala'an, manusia yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Thumma al-amthalu fal-amthal, kemudian semisalnya lalu semisalnya. Karena itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hikmah ketika terjadinya cobaan. Sering kita menjumpai orang yang angkuh, sombong, pelit. Ketika dia di atas, ketika dia memiliki harta banyak, dia sering meremehkan orang-orang miskin. Tapi ketika dia berikan cobaan, bangkrut, dia akan lebih dekat lagi kepada Allah. Dia akan lebih lagi bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah. Dia akan lebih menyayangi lagi anak-anak yatim. Sering dia mengundang anak yatim, memberikan rezeki, memberikan harta kepada anak-anak yatim. Coba kalau nggak diberikan ujian seperti itu, nggak bisa seperti itu. Dan banyak ini yang kita lalui, tapi jarang dari kita yang mengambil pelajaran dari sebelum-sebelumnya. Sehingga butuh lagi, dan butuh lagi peringatan. Ubtuliyar rusulu wa ubtuliyas siddiquna wa ubtuliya asyuhada'u wa ubtuliya ibadullahil mu'minuna lakinnahum sabaru. Ubtuliyar rusulu, ya antum diuji, antum dicoba. Ubtuliyar rusul, para rasul mereka dicoba. Paling besar cobaannya. Kita siapa? Ubtiliyas siddiqun, para orang-orang yang jujur dengan keimanannya dicoba, diberikan ujian. Ubtiliyas syuhada'u, para orang-orang yang mati syahid diberikan ujian, cobaan. Wa batuliya ibadullahil mu'minun, dan diberikan cobaan hamba-hamba Allah yang beriman. Lakinnahum sabaru, akan tapi mereka bersabar. Para sahabat dari kalangan Nabi sallallahu alaihi wassalam, mereka sampai teriak ketika diberikan cobaan karena saking dahsyatnya cobaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira akan masuk surga? Kita terkadang terlalu yakin dengan amalan kita, padahal sering meninggalkan sholat. Kalau kita sholat pun malas-malesan, sering meninggalkan puasa. Kalau puasa pun kita masih sering mengeluh. Kalian mengira masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, dan belum menimpa kepada kalian semisal orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wa dharra, mereka ditimpa dengan malapetaka, dharra bencana,
wa zulzilu, dan digoncangkan mereka, dibakar, ditusuk, dimusuhi oleh keluarganya sendiri, diburu oleh keluarganya sendiri. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Karena saking dahsyatnya itu cobaan. Kapan pertolongan Allah datang? Tapi lihat, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Bersabar dan bersabar. Banyak orang-orang sebelum kita yang diberikan cobaan lebih dahsyat, kita nggak ada apa-apanya. Antum belajar sekarang, hadis sudah terbukukan dalam kitab Sahih Bukhari. Antum tahu gimana mereka para salaf rahimahumullah taala dalam mencari hadis? Sudah sering, kita udah bosan mungkin dengarkan. Sahabat siapa yang mencari hadis untuk mendapatkan satu hadis rela berjalan 1 bulan? Ada yang tahu? Sahabat Jabir radhiyallahu taala mencari satu hadis rela berjalan selama 1 bulan, dan berjalan bukan naik motor. Beliau masih naik onta. Naik onta nggak seperti naik motor, lambatnya itu onta, dan bukan sehari 2 hari, sebulan. Kita sudah mudah sekali. Kitab tinggal belajar. Mau makan udah dikasih makan, nggak perlu masak-masak. Kopi udah dibeliin kopi, tinggal duduk manis belajar. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, di Palestina, di Suriah, alhamdulillah sekarang sudah merdeka mereka dari orang-orang Syiah. Mereka dahulu, masya Allah, mati-matian itu mau sholat, kita tetap nyamuk, gitu kan? Mereka bukan nyamuk, bom, tetap khusyuk menjalankan sholat, bersabar. Ammal munafiqu, adapun orang-orang munafik, faqad qala Allahu fihi, sungguh Allah telah berfirman tentang mereka, tentang orang munafik. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf, dan sebagian dari manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas harf, di ujung mereka. Nah, di sini nih, di ujung meja, misal, yakni taraf, ujung, tarafun. Kalau di ujung berarti gimana? Ketiup angin jatuh. Allah berfirman, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Apabila menimpa mereka kebaikan, mereka tenang dalam keadaan itu. Itma'an, tenang. Diberikan rezeki, diberikan pujian, sanjungan, oh tenang. Itu orang munafik. Tapi wa in asabathu fitnatun, apabila menimpa dia fitnah, cobaan, ujian, in qalaba ala wajhihi, berbalik di atas wajahnya, itu berbalik ke belakang, maksiat lagi, kafir lagi, musyrik lagi. Kalau diberikan cobaan, itu orang-orang munafik. Orang-orang seperti itu khasirat dunya wal akhirah, mereka rugi, teramat rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, demikian itu dia adalah kerugian yang nyata, kerugian yang tidak berguna lagi, kerugian pada saat itu. Dikit lagi. Fad dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin, ya, jama' munasarin, wa sururan wa nasran, laisat daiman hakadha. Fadunya, maka dunya, laisat daiman na'iman, dunya tidaklah terus menerus na'iman, penuh dengan kenikmatan, wa tarafan, dan kemewahan, wa maladzatin, dan kelezatan-kelezatan, wasururon, dan kesenangan-kesenangan, wa nasron, dan pertolongan. Dunia tidak senantiasa seperti itu. Dunia tidak menerus seperti itu. Tidak terus menerus kenikmatan, kemewahan, kelezatan, kesenangan, pertolongan, tidak terus menerus seperti itu. Laisat daiman hakada, tidak terus menerus seperti itu. Allahu yudawiluha bainal ibadi,
Allah menggilirnya di antara hamba-hamba. Kadang di atas, kadang kita di bawah. Berputar, roda kehidupan. As-sahabatu afdalul ummati. Lihat di sini kata Syekh. As-sahabatu afdalul ummati. Mada jara alaihim minal ibtila'i wal imtihani. As-sahabatu afdalul ummah. Para sahabat mereka adalah sebaik-baik umat. Lihat, mada jara alaihim. Apa yang menimpa mereka? Minal ibtila, dari cobaan, wal imtihan dan ujian. Dahsyat, sangat dahsyat. Sampai mereka teriak, mata nasrullah. Yaitulah kehidupan dunia. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah itu hari-hari, kami menggilirnya di antara manusia. Kemudian lihat, karena kita tahu dunia tidak serta-merta terus-menerus nikmat, kemewahan, lezat, bahagia, pertolongan para sahabat. Apa yang menimpa mereka? Karena kita tahu itu Allah menggilirnya di antara hamba-hamba, maka apa yang harus kita lakukan? Fokus. Falyuwattinil abdu nafsahu. Itu yang harus kita lakukan. Karena pasti akan kita lakukan. Annahu idza betuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Falyuwattinil abdu nafsahu. Maka hendaknya seorang hamba mengkokohkan dirinya. Wattin, mengkokohkan dirinya. Annahu idza betuliya, bahwasanya apabila dia diberikan cobaan, kehilangan uang 1 juta, rugi 1 miliar, kehilangan keluarga, fa inna hadza laisa khassan bihi. Maka sesungguhnya ini bukan khusus dia saja yang diuji. Bukan saya doang yang diuji, bukan kamu doang yang diuji, bukan kita doang yang diuji. Dan itu pun enggak seberapa. Fa hadza sabaqa li auliyaillahi. Maka ini telah berlalu menimpa para kekasih Allah. Kekasih Allah ditimpa lebih dahsyat. Fayuwattinu nafsahu wa yasbiru wa yantadhirul farja minallahi ta'ala wal 'aqibatu lil muttaqin. Para kekasih Allah, mereka telah menimpa cobaan-cobaan yang lebih dahsyat. Fayuwattinu nafsahu, lalu dia mengkokohkan dirinya. Wa yasbiru, dan bersabar. Para kekasih Allah ketika diberikan cobaan, dia mengkokohkan dirinya, bersabar. Wa yantadhirul farja minallahi, dan menunggu kelapangan dari Allah, jalan keluar dari Allah. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, akhir yang baik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian apa lagi? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian lanjutannya lagi. Masya Allah, antum punya waktu banyak buat murojaah ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita tutup dengan ayat ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu yang ana maksud. Penggabungan ayat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, udah Allah akan mencukupinya. Dia diberikan cobaan, bertawakal kepada Allah. Dia diberikan ujian, bencana, tapi dia bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan kalau dia bertawakal lagi, Allah akan berikan jalan keluar. Dan jalan keluarnya itu dijadikan min amrihi yusra, mudah. Pernah terjadi sama anak sendiri.
Pada saat itu istri anak keguguran, sudah 4 bulan. Keguguran, udah keluar janinnya. Kemudian malam-malam kita periksa ke bidan, katanya nanti besok harus dikuret. Tahu dikuret? Dikuret itu dibersihin dalamnya. Kan keguguran nanti kan pasti ada dalamnya itu apalah dari kandungan itu. Itu kalau dikuret habisin 5 juta. Tapi kata dokternya, malam ini nggak bisa, tunggu besok pagi. Ini saya kasih obat. Nanti besok pagi kamu pergi ke rumah sakit besar dikuret. Nah itu habisnya 4 juta 5 juta. Pas kita jalan pulang, itu anak di bidan fidya, ada yang tahu? Setelah iskarima, anak masih tahu mang. Jalan pulang, kemudian anak jumpa ada orang, dia dorong motornya. Anak tanya, Pak, kenapa Pak? Kehabisan bensin. Anak beli bensin. Beli bensin 10.000 apa 20.000, kayak 10.000. Kemudian anak balik, nih Pak, udah pegang aja, nggak usah kasih apa-apa gitu. Kemudian anak pulang tamu mangu, pas besok, tapi tetap ke rumah sakit besar, diperiksa, oh ini katanya udah bersih Mbak, nggak perlu dikuret. Padahal malam itu masih kotor, harus dikuret, masih ada bekas-bekas janinnya. 4 juta 5 juta, ada anak pikir gimana uangnya ini. Habis nabung 2 tahun langsung habis seketika ini. Oh itu Masya Allah, Allah jadikan jalan keluar yang mudah. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.